Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 pada subtema 3. Sebelum belajar, siapkan buku paket kalian dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai dari halaman 118. Tahukah kamu pekerjaan kepala seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus ya. Kita akan membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Yaitu adalah cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa. Sangat menarik ya ceritanya. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Nah, kita akan kembali menjawab peta pikiran seperti ini ya. Sebelumnya sudah pernah. Kali ini kalian mengerjakan kembali. Dari cerita di atas tadi, kalian tuliskan judulnya apa, tokohnya siapa saja di sana, sifat tokohnya apa saja. Nah, untuk sifat tokohnya ini dijelaskan satu persatu, misalnya siapa, sifatnya apa, siapa lagi, sifatnya apa ya. Kemudian tempat kejadiannya di mana ya dalam cerita. Awal-awalnya itu seperti apa ceritanya? Nah, akhir ceritanya seperti apa? Pesan moralnya apa ya? Pesan moral atau amanat hal baik apa sih yang ada dalam cerita tersebut? Nah, selanjutnya berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Apa saja yang bisa dicontoh?
Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ija? Jelaskan alasanmu. Sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Butir Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga terkandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Adapun butir-butirnya antara lain: butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai contoh, bila di negara kita ada satu masalah, bukan berarti kita malah pilih pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya ialah kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Butir ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sebagai contoh, hargailah produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar negeri. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sebagai contoh, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Butir kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh ialah, jika kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Butir keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya ialah tidak diperkenankan membeda-bedakan antar suku, ras, agama satu dengan yang lainnya. Butir ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, yakni menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal yang bisa dilakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila itu ada banyak ya. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian apalagi? Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sama dengan warga desa Serehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan.